Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada anak-anakku semua yang hari ini dilakukan acara Yudusum lulusan di agroindustri sarjana sains terapan. Mohon maaf Ibu tidak bisa hadir karena menghadiri tugas BIMTEK SMK di Jakarta. Sekali lagi selamat buat anak-anakku semua. Sukses ke depan. Ini langkah awal untuk meraih lebih bagus lagi ke depannya. Salam agroindustri. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Bapak Dr. Andi Ridwan Makulau STMSI. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Bapak Dr. Muhammad Ali Arsyad SPI MSI. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan Bapak Insinyur Mursida MSI. Yang kami hormati Ketua Program Studi Agroindustri Ibu Dr. Insinyur Siti Nurmia MSI. Dan yang kami banggakan peserta yudisium serta tamu undangan yang kami banggakan. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Acara yudisium dan ramatama lulusan program studi D4 Agroindustri Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan Angkatan 31 pada hari ini 28 Juli 2022 segera dimulai. Acara selanjutnya mengawali acara pada pagi hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Fardiansyah selaku PLP Agroindustri. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya mengkonsentrasikan pikiran dan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam kegiatan yudisium dan ramah tamah. Maka dengan izin dan ridho-Mu ya Allah, berkahilah langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah kegiatan ini bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan berikanlah taufik-Mu kepada para pemimpin kami agar mengikuti apa yang dicintai dan diridhoi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang diperoleh mahasiswa-mahasiswi kami selama mengikuti pendidikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri mereka, keluarga mereka, masyarakat, bangsa dan negara ini. Ya Allah, jadikanlah mereka insan yang cerdas, tangguh dan berkarakter mulia, serta berilah kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang mereka terima. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, tentram dan makmur. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya, pembacaan nama-nama lulusan program studi D4 Agroindustri, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, tahun 2022 oleh Ibu Ketua Program Studi Agroindustri. Kepada Ibu kami persilahkan. Bagi lulusan yang disebutkan namanya, harap berdiri di tempat masing-masing. Surat Keputusan Ketua Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan nomor 152 garing PL titik 22.5.3 garing LL 50 garing 2022 tentang lulusan program Diploma 4 program studi agroindustri jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan tahun akademik 2021-2022. Nama-nama Yudisium Mahasiswa Angkatan 31 Program Studi Agroindustri Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan tahun akademik 2021 garing 2022. 1. Nurnita Sari, IPK 3,9, predikat pujian. 2. Siti Nurhalisa, IPK 3,88, predikat pujian. 3. Sanina, IPK 3,88, predikat pujian. 4. Melisa, IPK 3,88, predikat pujian. 5. Widya Febrianti, IPK 3,88, predikat pujian. 6.
ujian. 42. Ridwan, IPK 3,54, predikat kelulusan ujian. 43. Muhammad Samsul Bahri Syam, IPK 3,53, predikat kelulusan ujian. 44. Reski Amalia, IPK 3,52, predikat kelulusan ujian. 45. Midlatul Nisa, IPK 3,52, predikat kelulusan ujian. 46. Selviana, IPK 3,52, predikat kelulusan ujian. 47. Randriani, IPK 3,52, predikat kelulusan ujian. 48. Suci Ramadhani, IPK 3,52, predikat kelulusan ujian. 49. Stephen B. Nuroho, IPK 3,51, predikat kelulusan ujian. 50. Andi Fitriani Wisra, IPK 3,50, predikat kelulusan sangat memuaskan. 51. Ayu Rahmawati, IPK 3,50, predikat kelulusan sangat memuaskan. 58. Yesri Yeni Tasilapak, IPK 3,43, predikat kelulusan sangat memuaskan. 59. Fajar Itisham Nurdin, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. 60. Nur Hikmah L, IPK 3,42, predikat kelulusan sangat memuaskan. 61. Muhammad Julianto AS, IPK 3,41, predikat kelulusan sangat memuaskan. 62. Lukman Syah, IPK 3,41, predikat kelulusan sangat memuaskan. 63. Nur Aulia Jamaluddin, IPK 3,39, predikat kelulusan
Acara selanjutnya, pengukuhan lulusan program studi D4 Agroindustri akan dibacakan oleh Ketua Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, sebelum saya mengukuhkan saudara-saudari, saya memohon kepada peserta yudisium untuk berdiri. Jadi sebelum kita mengukuhkan saudara-saudari, mohon supaya tenang. Pengukuhan lulusan dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Kamis 28 Juni tahun 2022, dengan ini saudara-saudari dikukuhkan menjadi lulusan pada program studi agroindustri tahun akademik 2021-2022, dan kepada saudara-saudari diberi hak untuk menyandang gelar Sarjana Terapan Teknologi STRT. Semoga gelar yang Anda peroleh dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mandalek, 28 Juli tahun 2022. Ketua Jurusan Andi Ridwan Makulau. Terima kasih. Acara selanjutnya, pemasangan selempang oleh Ketua Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, didampingi oleh Ketua Program Studi Agroindustri kepada 2 orang perwakilan lulusan, yaitu Asrin dan Selviana. Bagi yang disebutkan namanya agar mengambil tempat di depan. Dengan pemakaian selempang ini, mudah-mudahan gelar yang diperoleh dapat bermanfaat dan berberkah. Diharapkan kepada seluruh peserta yudisium agar memakai selempangnya di tempat masing-masing. Diharapkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sepatah kata oleh Ketua Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Kepada Bapak, kami persilakan. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ibu Ketua Program Studi Agroindustri, Ibu Dr. Siti Nurmia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada hari ini. Ada Bapak Dr. Muhammad Fitri dan
Dr. Sri Udayana Tartar, sepasang sejoli di depan. Kemudian ada ketua panitia yang saya hormati Ibu Arnida Mustafa, STP MSI. Kemudian ada juga Bapak Dr. Saimar. Silakan Pak ke depan. Ya. Tapi tidak asing lagi kan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu PLP yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati staf jurusan yang juga sempat pada hari ini datang, kemudian yang saya banggakan dan saya cintai, anak-anakku peserta yudisium lulusan agroindustri tahun 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan penuh hikmat, dengan rasa suka. Kita hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Kamis 28 Juli tahun 2022, kita melakukan acara yudisium kepada anak-anakku lulusan agroindustri tahun 2021-2022. Acara ini atau yudisium ini merupakan sebuah acara yang sangat penting, karena acara ini merupakan acara pengukuhan bagi mahasiswa yang telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian akademik yang ada di Politeknik Pangkep, khususnya di program studi agroindustri. Sehingga pada hari ini layaknya kita mengucapkan syukur alhamdulillah, karena kita bisa melewati segala rintangan, segala tantangan selama kurang lebih 4 tahun, sehingga Anda bisa duduk di tempat ini. Saya masih mengingat 4 tahun yang lalu Anda duduk berkumpul seperti ini bukan sebagai lulusan, tetapi sebagai mahasiswa baru. Kemudian saya atas nama Ketua Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berjuang begitu keras bersama dengan anak-anakku mahasiswa untuk menyelesaikan skripsinya, untuk menyelesaikan studinya sampai pada saat ini. Tentunya juga tidak mudah kita lewati bersama. Juga kepada PLP, Bapak Ibu PLP, atas nama jurusan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu, sehingga anak-anak kita bisa sampai pada titik ini, bisa sampai menyelesaikan studinya dengan baik. Begitu juga kepada staf administrasi yang ada di jurusan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang telah mendukung kepada seluruh mahasiswa kita, kepada seluruh lulusan kita pada hari ini, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Tidak ada kata yang paling bisa kita ucapkan pada hari ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena tentunya atas izinnya sehingga kita bisa sampai pada titik ini. Tentunya tidak mudah kepada anak-anakku bisa sampai pada titik ini atau sampai pada Anda menjadi sarjana terapan. Kurang lebih 4 tahun Anda lewati dengan suka dan duka, dengan rintangan yang begitu keras,
dengan tantangan yang begitu besarnya, Anda dapat lewati dengan penuh perjuangan, dan pada hari ini akhirnya berbuah manis. Tentunya di dalam Anda menempuh pendidikan di program studi agroindustri, begitu banyak rintangan, mungkin begitu banyak juga Anda mendapatkan kesan yang baik, begitupun kesan yang tidak baik. Mungkin selama Anda pendidikan di program studi agroindustri, mungkin Anda mendapatkan dosen, ada yang dosen yang tegas, ada dosen yang suka marah-marah, ada dosen yang suka senyum, malah mungkin ada dosen yang diam saja. Tapi itu bagian dari warna-warni yang ada di program studi kita. Dan saya yakin dan percaya dosen yang ada di program studi agroindustri adalah orang-orang yang profesional dan orang-orang yang kompeten. Sehingga kalau ada kesan selama Anda pendidikan di program studi agroindustri yang tidak baik, Anda tinggalkan saja di kampus ini. Yang baik-baik saja yang Anda bawa pulang, yang Anda bawa keluar dari kampus ini. Biarkan yang jelek-jelek itu Anda simpan di sini. Sehingga ketika Anda ditanya bagaimana itu Politani, bagaimana itu program studi agroindustri, yang baik-baiknya saja yang Anda berikan. Yang jelek-jeleknya simpan saja di kampus ini. Nanti kami akan perbaiki. Kemudian pada hari ini saya melihat wajah-wajah Anda berbeda dengan 1 bulan yang lalu. Benar, kalau bulan lalu saya melihat biar senyum begitu susah. Mana ada dosen yang meng-WA menelpon terus mahasiswa, sementara data belum selesai. Ada juga mahasiswa sudah selesai datanya, tapi meng-WA menelpon ke dosen, tapi tidak dijawab. Timbullah stres. Semua melapor kiri kanan, sampai ke ketua jurusan. Melapor ke saya tidak ditanggapi Pak, begini. Saya bilang, sabar. Akan indah pada akhirnya. Ketika itu semua dilewati, itu akan menjadi terasa. Kalau semua yang mulus-mulus saja, pasti tidak akan terasa. Tapi apa yang Anda rasakan hari ini pasti akan terasa. Karena terus terang saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi dan beserta dosen yang ada di program studi agroindustri. Kita mampu menyelesaikan anak-anak kita tepat waktu. Ini sebuah prestasi yang luar biasa selama ada namanya agroindustri. Barusan angkatan ini yang tepat waktu dan tidak diporsir. Tentunya keberhasilan ini karena didukung oleh anak-anakku dan dosen-dosen yang ada di program studi agroindustri. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada juga ke panitia. Ya, terima kasih Bu Kaprodi. Kalau subuh-subuh saya mau salat subuh, saya buka WA, sudah ada WA-nya ketua panitia. Saya langsung pelototi berapa yang akan ikut ini. Saya langsung itu, oh masih ada 30-40, bisa nggak selesai ini? Saya saja stres melihat data itu, apalagi ketua panitia. Jadi terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja begitu keras mendorong mahasiswa kita cepat bisa selesai dan tepat waktu. Tentunya ini luar biasa. Saya menganjungkan jempol kepada angkatan ini ya. Dengan space waktu yang begitu sedikit, tapi Anda bisa mengikuti ritme ya. Anda bisa mengikuti ritme ya. Ritme dari dosennya, mungkin sudah ada juga hampir tidak jadi ujian sampai menangis-menangis ya. Tetapi hari ini kita ungkapkan dengan senyum, bahagia, dan terutama kepada mahasiswa yang injury time, hari terakhir ujian. Di akhir terakhir itu saya membuka WA group. Ini sudah bisa nggak semua? Ternyata masih ada tersisa 2. Tapi saya monitoring yang injury time ini maju tidak ini. Pas saya lihat namanya, oh ternyata betul maju. Alhamdulillah, saya bilang. Nah ini merupakan suatu luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan prestasi ini atau apa yang kita raih selama ini bisa kita pertahankan. Dan kepada Bapak Ibu dosen, mari kita bersama-sama Bapak Ibu untuk
mempertahankan prestasi ini agar supaya ke depan atau tahun depannya kita bisa menyelesaikan lagi tepat waktu pada mahasiswa kita, sehingga itu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi jujur sebenarnya ya, waktu pertengahan ujian itu dilaporkan sudah 30 yang ujian. Sementara di program studi lainnya masih ada baru 5, baru 6. Saya optimis bahwa pasti ini akan tepat waktu, dan ternyata betul. Jadi kepada anak-anakku yang pada hari ini sudah mendapatkan gelar sarjana, hari ini status sosial Anda meningkat, status sosial Anda berubah. Sudah ada embel-embel di belakangnya, bukan lagi Siti Nurhalisa, tapi Siti Nurhalisa STRT. Bukan lagi Widya Febrianti, tapi Widya Febrianti STRT. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini menandakan bahwa ada perubahan sosial yang Anda sudah miliki. Tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak mempunyai gelar, tidak mempunyai pendidikan. Sehingga Bapak berharap bahwa dengan perolehan gelar ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dengan perolehan gelar ini jangan cepat Anda berbangga, jangan cepat Anda puas. Ini cuma merupakan satu fase yang sudah kita lewati, tetapi ada fase berikutnya, adalah fase yang betul-betul yang akan menentukan masa depan kehidupan kita, yaitu fase di mana kita mencari pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan, atau kita mengabdi kepada masyarakat. Nah, inilah fase yang sebenarnya adalah fase di mana kita akan menentukan kehidupan kita ke depannya. Sehingga Bapak berpesan, setelah hari ini selesai jangan langsung pulang kampung, atau selesai Anda wisuda jangan langsung pulang kampung, tetapi Anda cari informasi dulu sebanyak-banyaknya. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya melalui internet, melalui kolega-kolega Anda, melalui senior-senior Anda, di mana ada terbuka lapangan pekerjaan, di mana Anda bisa membuka lapangan pekerjaan. Karena sekarang adalah era digitalisasi, di mana semua era sudah berbasis digital. Kalau Bapak masih ingat waktu dosen baru, apalagi Pak Dr. Muhammad Fitri, waktu saya dosen baru, saya membawa buku mengajar itu setebal ini. Baru tas saya itu besar, rata-rata tas dosen itu dulu besar, karena kita bawa buku tebal-tebal untuk mengajar. Tapi saya perhatikan sekarang tidak ada dosen yang bawa buku pergi mengajar, hanya bawa laptop. Karena apa? Semua materi, semua apa yang kita butuhkan sudah ada semua di internet. Buku bisa di-download, materi bisa di-download, semua sudah ada di internet. Anda mengerjakan tugas, semua dari internet. Saya coba perhatikan di perpustakaan. Ini mahasiswa kalau ke perpustakaan, kalau dulu waktu Bapak mahasiswa, kalau perpustakaan kita cari buku. Tapi kalau sekarang mahasiswa ke perpustakaan bukan cari buku, cari sinyal, cari wifi, karena ada wifi kencan di sana. Itu artinya apa? Bahwa segala informasi, segala kebutuhan kita sudah tergantung di dunia maya, kita sudah tergantung di internet. Sehingga siapa kedepannya yang akan sukses adalah orang-orang yang cepat mendapatkan informasi. Jadi kalau Anda mau sukses, maka cepatlah mendapatkan informasi itu. Karena siapa yang cepat mendapatkan informasi, maka otomatis dia yang akan duluan mendapatkan kesuksesan. Sehingga saya tekankan kepada Anda bahwa setelah hari ini Anda kalau bisa berselancar di internet, melihat semua WA grup alumni, ada ndak peluang pekerjaan di situ, atau mungkin Anda mau membuka peluang kerja, itu yang Anda lakukan setelah hari ini. Dan juga kami atau saya mewakili teman-teman dosen beserta pimpinan menitip pesan kepada Anda supaya menyampaikan salam kami kepada orang tuanya, di mana orang tuanya sudah mempercayakan kepada kita untuk mendidik Anda di sini menjadi seorang sarjana. Tentunya tanpa doa, tanpa dorongan dan tanpa dukungan dari orang tua, saya yakin dan percaya Anda tidak bisa seperti ini. Anda tidak bisa duduk di tempat ini pada hari ini kalau bukan
doa, dukungan dari orang tua. Sehingga patutnya lah kita selalu berterima kasih dan memohon maaf kepada orang tua kita ketika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Kemudian kepada anak-anakku juga Bapak berpesan bahwa hari ini bukan akhir dari Anda melakukan proses belajar. Proses belajar bukan saja dari kampus, bukan saja dari dosen, tetapi proses belajar itu bisa didapat di berbagai sumber, di masyarakat, di mana saja kita bisa mendapatkan ilmu. Karena dikatakan bahwa ilmu itu, menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Selama kita masih bernafas, maka ilmu itu harus selalu kita tuntut, harus selalu kita raih, karena tidak ada orang yang bisa menguasai ilmu itu seumur hidupnya. Sehingga ilmu itu harus selalu dituntut. Sehingga pesan kepada Bapak bahwa nanti Anda harus punya motivasi untuk selalu menuntut ilmu, selalu menambah pengetahuan, sehingga betul-betul bahwa Anda menyandang gelar sarjana adalah sarjana yang bisa diandalkan dan berkualitas. Saya kira itu saja dari saya, dan mohon maaf jika selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi yang akan dibacakan oleh Ibu Arnida Mustafa bagi lulusan yang disebutkan namanya agar mengambil tempat di depan. Daftar mahasiswa berprestasi program studi agroindustri, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Lulusan terbaik diberikan kepada 1. Nurnita Sari STRT dengan IPK 3,9 dengan predikat kelulusan pujian. Kedua, Siti Nurhalisa STRT dengan IPK 3,88 dengan predikat kelulusan pujian. 3. Syarina STRT dengan IPK 3,88 dengan predikat kelulusan pujian. Lulusan berprestasi non-akademik diberikan kepada 1. Syahrul Ramadan STRT dengan prestasi Ketua Tingkat Kelas B Agroindustri 31, penerima beasiswa bidik misi, lolos program MBKM, 4. Juara 1 Lomba Ceramah Tingkat Politeknik Pertanian Negeri Pangkep 2020, juara kedua Lomba Ceramah Tingkat Politeknik tahun 2021, juara kedua Lomba Ceramah se-Indonesia 2022, lolos program MBKM 2021, juara ketiga Lomba MTQ tahun 2020, kemudian dia lolos sebagai pendamping PPH dan award beasiswa MHG Peduli dalam kompetisi pembuatan esai terbaik yang diselenggarakan oleh MHG Peduli 2020. Juara kedua Lomba Baca Teks Proklamasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. Yang kedua diberikan kepada Reski Amalia dengan prestasi penerima pendanaan kegiatan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan dalam menciptakan aktivitas usaha PKMK 2020, kemudian juara kedua kelas kata perorangan karate Do-In-Kanas Nasional 2018, juara ketiga kelas fighter taekwondo tahun 2019, juara kedua ceramah agama pada kegiatan pesantren kilat se-Kabupaten Luwu tahun 2018. Kemudian yang ketiga diberikan kepada Latifatul Nafsi
dengan prestasi sebagai juara pertama Muslimah Pangkep 2018 dan Putri Pendidikan Pangkep 2019. Kami mohon dengan segala hormat untuk kami persilahkan pemberian sertifikat oleh Bapak Ketua Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan didampingi oleh Ibu Ketua Program Studi Agroindustri untuk dipersilahkan naik ke atas panggung. Kami silakan. Acara selanjutnya, pesan dan kesan perwakilan adik angkatan oleh Nur Syamsi, mahasiswa program studi agroindustri, angkatan 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini karena diberikan amanah mewakili teman-teman untuk menyampaikan kesan dan pesan kepada kakak-kakak tingkat kami yang akan meninggalkan kampus kita tercinta ini karena telah menamatkan studinya. Kakak yang kami banggakan, ini adalah hari-hari terakhir bagi kakak berada di kampus ini. Namun segala hal yang telah kita lalui bersama adalah kenangan terindah yang tak akan terlupakan. Masih banyak hal yang belum kami lakukan bersama kakak. Sungguh, kakak adalah panutan yang baik bagi kami. Senantiasa memberikan kami nasihat dan tuntunan dalam belajar. Seperti halnya memberikan kami nasihat bahwa kami pasti bisa seperti kakak melalui semua proses hingga berhasil sampai di tahap ini. Dan kakak juga menyalurkan berbagai pengalaman dan kenangan yang tentunya bukan hanya saja tentang kenangan suka, tetapi pasti ada kenangan duka juga. Bagaimana teman-teman kakak yang pergi sedikit demi sedikit, bagaimana suasana praktikum di laboratorium, bagaimana susahnya asistensi gambar teknik, dan bagaimana suasana di bis ketika field trip menyelusuri daerah baru dengan ilmu baru yang diterapkan. Semuanya hanya akan menjadi cerita dan tentu tidak akan kembali lagi. Seluruh suka duka kakak akan menjadi cerita hebat bagi kakak di masa depan. Semua itu kakak ceritakan kepada kami sehingga kami dapat bertahan dan terus berkembang sampai saat ini. Sekarang ini hati kami adik-adikmu sedang bersedih. Adakah hal yang lebih berharga daripada kebersamaan? Kebersamaan yang membuat kita kuat, cerdas, dan tegar dalam membangun nama baik kampus kita. Sebuah ungkapan yang tak asing lagi bagi kita, di mana ada pertemuan, disitulah ada perpisahan. 1-2 tahun lalu kita bertemu di tempat ini, dan di tempat ini pula kita berpisah. Masih sangat lekat dalam ingatan kami sewaktu kakak membimbing dan mengarahkan kami pada masa pengenalan mahasiswa yang lalu. Sesungguhnya pertemuan dan perpisahan yang kakak rasakan selama 4 tahun ini berlalu begitu cepat. Namun perasaan dan kenangan kakak akan tinggal selama-lamanya.
Sekarang kakak akan pergi meninggalkan kami, dan inilah takdir manusia yang tak terelakkan. Kita tak bisa melawan waktu, biarlah waktu itu berlalu seiring dengan linangan air mata kami. Tetapi kami tetap yakin bahwa dengan perpisahan ini merupakan jalan yang disediakan Allah kepada kita demi meniti jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Kakak yang kami banggakan, kami juga menyadari bahwa selama kebersamaan kami di kampus ini, kami melakukan banyak kesalahan dan mungkin membuat kakak sering merasa jengkel ataupun kesal. Oleh karena itu, dengan setulus hati, kami memohon maaf atas segala kesalahan kami. Kakakku tercinta. Pesan buat kakak. Kakak adalah alumni-alumni yang baik dan sopan. Kakak adalah alumni yang cerdas dalam pendidikan dan terdepan dalam akhlakul karimah. Perlihatkanlah sifat baik lagi sopan ini kepada orang-orang di luar sana. Buatlah hal itu menjadi ciri khas bagi kami alumni Politeknik Negeri Pangkep. Kampus yang bernuansa kebersamaan, yang mengedepankan akidah, akhlak dan budi pekerti. Jagalah nama baik kampus kita dimanapun kakak memijakkan kaki. Tetapkanlah hati dan pikiran kakak dalam kejujuran dan kebenaran. Niscaya kakak akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di masa depan. Dan ketika kakak sudah berhasil menggapai cita-cita kakak, maka janganlah lupakan kami ini. Janganlah lupakan dosen-dosen kita, dan janganlah lupakan kampus kita tercinta ini. Ingat bahwa kita pernah berada dalam satu keluarga, yaitu keluarga besar Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Selamat jalan, Kak. Sukses selalu menyertai kalian. Semoga Allah yang Maha Agung mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sekian pesan dan kesan yang saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pesan dan kesan perwakilan lulusan oleh Yulina STRT. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Bapak Dr. Andi Ridwan Makulau, STMSI. Yang terhormat Ketua Program Studi Agroindustri Ibu Dr. Insinyur Siti Nurmia, MSI. Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu tenaga pendidikan dari jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan serta rekan-rekan yudisium yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rasa haru bahagia menyelimuti langit-langit semesta seraya mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita para peserta yudisium yang dinantikan dipertemukan dengan penuh cinta, kasih di acara yudisium Program Studi Agroindustri Angkatan 31 tahun 2022. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta taslim kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita menuju terang benderang. Pada hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili rekan-rekan peserta yudisium hari ini untuk menyampaikan pesan dan kesan. Suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di hadapan para cendekiawan, para pemimpin negeri, para penerus bangsa negeri, dan para orang-orang hebat. Dan suatu kesyukuran bagi saya karena salah satu impian saya bisa mewakili peserta hari ini untuk menyampaikan pesan dan kesan.
Mohon berkenan, saya Yulina, mahasiswi dari program studi Sarjana Terapan Agroindustri, mewakili para rekan-rekan peserta yudisium hari ini untuk menyampaikan sepatah kata. Para hadirin yang berbahagia, Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kami ucap selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari yang membahagiakan ini, hari di mana yang kami nantikan, hari di mana kami bisa lebih mengerti arti dari sebuah perjuangan. 4 tahun yang lalu, kami menginjakkan kaki di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Bisa teringat jelas wajah-wajah polos nan luguh, bagaikan kertas putih yang tak coret apapun. Namun, kini kertas putih, kertas polos tersebut telah berubah menjadi pribadi dan jiwa yang baru. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 28 Juli 2022, kami telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan yang kami tempuh dengan penuh perjuangan. Selama kurang dari 4 tahun, Politeknik Pangkep, khususnya program studi agroindustri, telah menjadi rumah kedua bagi kami untuk menempuh pendidikan bagi sebagai mahasiswa. Rintangan demi rintangan yang kami lalui dengan penuh semangat. Jika melihat story kemarin, rasanya kami sebagai mahasiswa-mahasiswi sibuk untuk melakukan penelitian, mencari data, jurnal, bahkan untuk mengejar tanda tangan dosen. Tetapi semua kita lalui dengan penuh perjuangan, dengan hari ini membuktikan bahwa kami bisa melewati itu semua. Tentunya semua yang kita gapai ini tidaklah mudah. Para hadirin yang berbahagia, tiada kata yang pantas kami ucap selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membimbing kami merangkai masa depan selama berada di kampus tercinta Politeknik Pertanian Negeri Kepulauan, yakni Prodi Agroindustri. Ucapan pertama kepada kedua orang tua kami yang setulus-tulusnya dalam hati nurani kami atas segala jasa pengorbanan dari kedua orang tua kami. Terima kasih Bapak, Ibu, karena sampai pada hari ini masih tetap mendoakan kami bisa sampai pada tahap ini. Kami ucapkan terima kasih atas setetes peluh keringat bekerja menafkahi kami untuk demi anaknya. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua kami yang tak henti-hentinya mendukung dan selalu mendoakan kami setiap perjalanan langkah kami. Kami tidak akan pernah tahu bagaimana lelahnya Bapak dan Ibu bekerja, mencari uang, mencari nafkah untuk anak-anaknya bisa sekolah, bisa berpakaian rapi, dan bisa melalui tahap ini sekarang. Kami ada semua di sini karena berkat doa dari orang tua. Terima kasih sekali lagi kepada kedua orang tua kami yang tak pernah lelah. Bagaimana engkau menahan lapar, dahaga, dan panasnya terik matahari demi untuk menafkahi kami. Yudisium ini bukanlah puncak dari prestasi yang kami dapatkan, namun kami berharap sampainya pada kami tahap ini sebagai penawar perihnya lelah mendidik dan membesarkan kami. Semoga apa yang kita berikan pada hari ini bisa mengobati sedikit demi sedikit perjuangan orang tua dan tak lupa pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan, Ketua Program Studi Agroindustri, dan Bapak Ibu dosen yang telah banyak membantu kami, membimbing kami, karena tanpa Bapak dan Ibu kami tidak bisa juga sampai pada tahap ini. Terima kasih saya juga ucapkan kepada para staf yang telah membantu kami dengan administrasi supaya kami bisa ujian, supaya kami bisa sampai pada tahap yudisium hari ini. Dan terima kasih untuk saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya angkatan 31 yang telah mewarnai perjalanan hidup saya. Semoga apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami dapat menjadi amal yang baik yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dan semoga apa yang kami dapatkan selama ini dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri serta bangsa dan negara. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, waktu berjalan begitu cepat, tak terasa kita berada di penghujung perjalanan salah satu periode dalam kehidupan yang mengarahkan kita pada periode dalam hidup. Menyandang gelar sarjana terapan agroindustri merupakan kebanggaan yang luar biasa dan patut kita syukuri. Program studi agroindustri telah menempa kita dengan visi dan misi yang begitu mulia, membentuk kami menjadi pribadi yang cerdas dan kreatif. Namun demikian, tanpa menghormati, tanpa mengurangi kebanggaan kami terhadap program agroindustri tercinta ini, menurut kami penting bagi agroindustri untuk memastikan mahasiswa-mahasiswinya menyadari bahwa kegiatan hari ini, yudisium hari ini, bukanlah akhir dari proses belajar. Hanya saja proses belajar tersebut tidak hanya dalam bentuk makalah atau slide presentasi, namun aksi nyata dalam sekolah dan kehidupan dalam bermasyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia bahkan dunia adalah derasnya perkembangan teknologi. Hal ini menuntut perguruan tinggi maupun program studi mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, yang dapat dengan cepat menyesuaikan diri dan mampu menyerang dengan baik perkembangan teknologi tersebut. Sebagai mahasiswa, menjadi salah satu calon tenaga kerja terdidik yang harus memiliki kemampuan dan sudah siap menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa akan datang. Rekan-rekan peserta yudisium yang saya banggakan, inilah saatnya kita kembali ke dalam masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah kita peroleh dari dunia perkuliahan. Mari kita saling merangkul demi kemajuan bangsa ini. Mari kita tunjukkan bahwa kita unggul dalam akhlak dan ilmu pengetahuan. Dan mari kita tetap menjaga silaturahmi antar sesama. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-temanku sekalian, jangan pernah merasa puas terhadap apa yang telah kami capai hari ini. Perjuangan ini tidaklah berhenti pada tahap ini. Apa yang kita capai saat ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan ini adalah pintu gerbang untuk menuju kepada kehidupan yang nyata. Kehidupan sebenarnya telah menanti di depan kita. Sebelum saya mengakhiri sepatah kata, ada pantun yang ingin saya berikan kepada teman-teman sekalian. Kemeja basah, kainnya halus, sudah disetrika, dielus-elus. Kita berpisah karena lulus, muka cita-cita yang tercapai mulus. Aduhai, segarnya minum es kelapa, sudah seperti minuman idaman. Berpisah bukan berarti melupa. Ingatlah bahwa kita selamanya adalah teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemutaran video kenangan Angkatan 31. yang telah kita hadapi bersama, beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara.
segala rintangan untuk menggapai gemilang di sana. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa untuk meraih cita, tundukkan dunia hanya yang terbaik, yang tegak berdiri di puncak dunia. Mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu rasa dan sejiwa meraih cita. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu rasa dan sejiwa untuk meraih cita, tundukkan dunia. Sampailah kita di penghujung acara. Akhir kata, saya sebagai Master of Ceremony dalam acara ini mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan yang baru saja di yudisium hari ini. Saya Noviana undur diri dengan melafazkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yudisium dan Ramatama lulusan Program Studi D4 Agroindustri, Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Angkatan 31, dinyatakan selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gaya ceria. Oke. Begini dulu jempol. Jempol dulu, diperlihatkan jempolnya. Vokasi, Pak Ipin jangan sampai salah. Oke, gaya bebas. Ceria tadi Pak ceria. Satu kali lagi pakai HP-nya Ibu. Kasih Ibu HP-nya Ibu. Oke. Oke, satu kali lagi ya. Oke, sudah mi foto bersamanya. Sekarang bebas, silakan bebas. Bebas. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan hasil dari kelompok kami.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 A2 ingin mempraktekkan itu urutan apa? Tadi ini. Kami dari kelompok 1 akan memperagakan tentang ketiga kecelakaan saat bekerja. Tolong, di sini terjadi kecelakaan. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Maulidia. Di samping kiri saya Nur Awalia, sedangkan di samping kanan saya Nur Hasia. Kelompok 4 ingin mempraktekkan atau memperagakan salah satu kecelakaan kerja dalam suatu perusahaan. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan kecelakaan kerja yang terjadi pada salah satu guru. Silakan dilakukan dengan baik karena waktu sudah dekat, waktu istirahat. Aduh. Tolong. Tolong. Sekian kecelakaan dari kami. Wassalamualaikum
Suci pun mulai mengobati Stephen sebagai pertolongan pertama. Dan Sahur pun menelpon ibu supervisor untuk memberi kabar bahwa